Khalid Fiandrani dengan NIM 2019-10-50-10 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Di sini saya akan membahas tentang software perpetaan yang wajib dikuasai oleh anak jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, yaitu ARGIS. Apa itu ARGIS dan bagaimana tool-tool dasar akan saya jelaskan di video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ARGIS dan fungsi dari tools ARGIS itu sendiri. Kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Dalam perencanaan wilayah dan kota sangat erat kaitannya dengan sebuah perpetaan. Sebelum belajar mengenai perpetaan, perlu dipahami bahwa perpetaan tidak bisa lepas dengan yang namanya GPS. GPS merupakan singkatan dari Global Positioning System, yang artinya sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi. GPS menggunakan satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal yang dihasilkan diubah dalam bentuk titik koordinat yang berupa angka. Dalam hal ini, GPS mengadopsi dari titik koordinat X dan Y. Dari sini perlu diketahui bahwa GPS dan software perpetaan itu sangat erat kaitannya. Baik, kita lanjut ke apa itu software ARGIS. Baik, ARGIS merupakan software yang diciptakan oleh ESRI, Environment Science and Research Institute. Software ARGIS merupakan gabungan dari semua software perpetaan GIS seperti desktop GIS server dan GIS desktop. Nah, dari kegabungan software-software tersebut yang paling penting peranannya atau bisa dikatakan paling sering digunakan adalah GIS desktop. Dalam ARGIS desktop sendiri memuat ArcMap, ArcView, ArcCatalog, ArcGlobe, ArcInfo, dan ArcEditor. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tools yang berada pada ArcMap dan ArcCatalog. Baik, nah ini merupakan tampilan dari ArcMap. Sehabis menjelaskan tentang ini, saya akan langsung mempraktekkannya di software ArcMap-nya langsung. Jadi, ArcMap merupakan aplikasi utama untuk kebanyakan proses GIS dan pemetaan dengan komputer. ArcMap mempunyai kemampuan utama yang berguna untuk visualisasi, membangun database spasial yang baru, memilih atau query, editing, dan menciptakan desain-desain peta, analisis dan pembuatan tampilan akhir dalam laporan kegiatan. Fitur dalam ArcMap diantaranya yaitu penjelajahan data atau exploring, analisa SIG atau analyzing, presenting result, customizing, data, and programming. Baik, kita mulai saja untuk membuka ArcMap. Ini merupakan tampilan ArcMap yang sudah saya download dan saya install. Dalam ArcMap ini, seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, ArcMap memuat data-data spasial dan bisa didesain dan bisa diedit juga. Dalam hal ini, ArcMap mempunyai toolsnya berupa file, edit, view, bookmarks, insert, selection, geoprocessing, customize, windows, dan ada help. Nah, untuk itu sebelum kita masuk untuk menambahkan atau menggunakan toolnya, lebih baik kita mengenal toolnya. Di layar ini ada yang namanya table of content, di mana table of content ini merupakan daftar isi dari semua konten-konten yang akan dimasukkan di sini. Lalu apa yang dimasukkan di sini? Yang akan dimasukkan di sini merupakan shapefile. Tunggu dulu, apa itu shapefile? Shapefile merupakan bentuk dari sebuah dasar peta di mana
bisa diartikan shape sebagai bentuk dan file sebagai file. Lalu bagaimana penggunaannya? Bagaimana mencari shapefile itu? Nah, penggunaan shapefile sudah menyebar luas. Oleh karena itu, untuk mendapatkan shapefile di sini sangat mudah, di mana bisa didapatkan secara gratis di internet. Dan untuk di internet sendiri yang biasa digunakan adalah di sini, di tanaair.indonesia.go.id, di mana di web ini tersedia peta RBI. Peta RBI merupakan peta rupa bumi Indonesia dan peta rupa bumi. Ada DEM, ada peta KSP. Di sini sudah lengkap semua. Ada peta batas desa dan bisa digunakan secara gratis. Baik, kita kembali ke ArtsMap. Nah, dari table of content ini sendiri nanti akan memuat beberapa SHP yang nantinya akan diletakkan di sini di table of content di layer ini, lalu bisa diedit sesuka hati. Nah, yang di sebelah kanan sendiri ada yang bernama katalog. Katalog di sini seperti semua file-file SHP, di mana bisa didapatkan dari yang sudah saya bilang tadi, bisa di-download secara gratis. Bagaimana kalau katalog ini tidak muncul, misal di close seperti ini? Nah, kalian bisa memunculkannya di katalog ini. Nah, nanti sudah muncul. Bagaimana kalau folder saya tidak bisa terkoneksi? Kalian pilih ini connect to folder. Nah, kalian untuk file yang sudah kalian download itu diingat-ingat berada di mana. Nanti tinggal pilih saja lalu di OK. Karena saya sudah memiliki peta SHP, jadi inilah bentuknya. Peta SHP yang saya miliki adalah peta SHP Indonesia, di mana terdiri dari SHP Indonesia Desa, SHP Indonesia Kabupaten, SHP Indonesia Kecamatan, SHP Indonesia Pantai, SHP Indonesia Provinsi, dan SHP Indonesia Sungai. Pembahasan SHP sudah saya paparkan. Untuk itu, yang selanjutnya adalah saya ingin memaparkan tentang atribut data tabel. Apa sih atribut data tabel itu? Jadi, atribut data tabel itu merupakan dua atribut dari data itu sendiri, di mana terdiri dari dua, yaitu peta vektor dan peta raster. Apa itu peta vektor? Peta vektor merupakan peta yang menggambarkan masih berupa polos seperti ini dan dia tidak berwarna. Beda dengan peta raster yang lebih menekankan pada suatu kedetailan peta, di mana petanya sudah berwarna dan sudah diberi keterangan yang cukup. Ini merupakan gambaran peta raster, di mana saya melihatnya ada di gis.den.go.id. Ini merupakan peta vektor. Jadi bisa dikatakan bahwa peta vektor itu merupakan dasarnya dari peta dan belum berbentuk seperti peta-peta seperti biasanya. Itu dia perbedaan antara peta vektor dan peta raster. Selanjutnya kita langsung memperkenalkan cara masukkan sebuah shapefile di sini. Cara yang saya gunakan adalah pertama bisa menggunakan langsung seperti memasukkan SHP-nya secara langsung atau menggunakan add data, add base map ini di tombol ini. Add base map ini berfungsi sebagai dasar suatu peta, di mana itu berisi tentang imagery with label, street, topografi, dark gray canvas, light gray canvas, National Geographic, terrain with label, oceans, OpenStreetMap. Nah, kita akan memilih di imagery sini. Kita klik lalu kita klik add.
Kita tunggu sebentar prosesnya. Nah, dia akan muncul peta seperti ini. Dia akan muncul peta bentuk bumi ya seluruhnya. Nah, kalau kita ingin membuat suatu peta daerah kita sendiri, kita harus bisa memunculkan peta yang ada di Indonesia karena itu merupakan kawasan dari kita. Di sini saya akan memakai tentang lingkup kecamatan. Jadi kalian tinggal menambahkan SHP Indonesia yang kecamatan. Caranya adalah diklik, lalu kita tinggal seret saja ke atas base map ini. Nah, kalau sudah, karena tidak terlihat, kita harus zoom. Bagaimana caranya? Yaitu dengan zoom to layer. Kita tunggu sebentar. Nah, ini merupakan peta di Indonesia yang merupakan batas-batas kecamatan. Lalu kita akan mencari sebuah kecamatan sendiri. Kalau kecamatan saya adalah Kecamatan Delanggu yang ada di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Caranya adalah klik kanan, lalu kita pilih properties. Lalu akan muncul tampilan seperti ini dan dipilih query builder. Nah, ini sudah muncul. Karena kita ingin mencari kecamatan, berarti kita harus klik yang kecamatan ini. Sampai muncul kecamatan di sini, dan jangan lupa ditambahi sama dengan. Bagaimana? Lalu untuk nama kecamatannya, dipilih yang get unique values. Nah, kita tinggal ketikkan kecamatan kita. Karena kecamatan saya Delanggu, saya ketikkan Delanggu. Kita pilih Delanggu sampai muncul dan di OK. Di OK. Tunggu sebentar. Kalau sudah di OK, coba kita zoom to layer ya. Nah, ini merupakan peta dari Kecamatan Delanggu, kecamatan saya. Dari sini kita bisa memperoleh informasi-informasi dari kecamatan ini dengan cara mengklik identify. Jadi tools identify ini merupakan tools yang berfungsi untuk mengidentifikasi suatu wilayah. Nah, bisa dilihat ini merupakan informasi dari lokasi di mana shape-nya berbentuk poligon dan ID kecamatan. Ini titik koordinat X-nya, ini titik koordinat Y-nya, dan kode provinsinya, kode kabupatennya. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengetahui data tabel atau atributnya? Nah, kita tinggal klik kanan dan dipilih Open Attribute Tabel. Nah, Open Attribute Tabel ini merupakan data yang disebut data spasial, di mana data ini dalam bentuk Excel ya teman-teman, dalam bentuk Excel. Lalu dia akan memberikan informasi terkait shape, ID kecamatan, nama kecamatan, X koordinat. Nah, seperti itu, sama seperti identify, namun dalam atribut tabel ini lebih ditekankan kepada bentuk Excel-nya. Dalam bentuk Excel ini nanti bisa diedit sesuai kemauan dari editornya, seperti penambahan jumlah penduduk, penambahan kategori bangunan, nah seperti itu. Kalau kita hilangkan base map-nya dulu, kita remove, dan jadi seperti ini. Ini merupakan sebuah contoh dari peta vektor itu sendiri, di mana Kecamatan Delanggu ini nantinya akan diedit untuk bisa menjadi sebuah peta, karena ini hanya sebatas pengenalan tools, jadi di lain kesempatan akan dijelaskan mengenai cara mengedit peta. Ini sudah masuk di sini. Lalu sesuai janji saya akan menjelaskan tentang Arts Catalog.
kita lanjut ke ARS Catalog. Jadi ini ya ARS Catalog. ARS Catalog itu mempunyai tool atau mempunyai fitur untuk menjelajah atau membrowsing, mengatur, organizing, membagi, distribution, mendokumentasikan data spesial, metadata, dan menyimpan dokumentasi data-data SIG. ARS Catalog dapat membantu dalam proses eksplorasi dan pengelolaan data spasial. Setelah data terhubung, ARS Catalog dapat digunakan untuk melihat data. ARS Catalog memiliki fitur dan fasilitas yang sangat berguna bagi pemetaan. Nah, kita buka dahulu ARS Catalognya. Diketikkan di desktop. Nah, ini sudah muncul ARS Catalognya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini. Nah, ini merupakan tampilan dari ARS Catalog. Dari ARS Catalog ini sudah berisi semua data-data kita, yang dimana sudah terkonek di folder kita. Nah, ini merupakan saya ambil contoh di Kabupaten Mojokerto, di mana administrasi desa. Kita klik preview untuk lihat bagaimana. Nah, ini merupakan desa-desa yang ada di kabupaten saya. Di sini ditampilkan preview ini ditampil sebagai geografi. Lalu bagaimana kalau melihat datanya? Kita ubah ke tabel yang di sini. Nah, ini merupakan data tabel di di kabupaten tempat saya tinggal, di mana ada bentuk poligon shape-nya, dan NAMOBJ ini nama dari yang ada di desa. Ini kan ada yang 00 kurang kurang valid ya. Nah, ini bisa diedit sesuai yang kita mau. Kita ingin menambahkan apa, seperti ini tadi di luas wilayah, kita bisa menambahkan keterangan di situ, dan kita juga bisa merubah yang tidak sesuai di ARS Catalog ini. Baik, karena saya sudah menjelaskan terkait ARS Map dan ARS Catalog, dari ARGIS sendiri itu memiliki kegunaan atau memiliki manfaat, diantaranya membantu dalam proses perpetaan. Tak hanya di jurusan perencanaan wilayah dan kota sendiri, dalam jurusan lain seperti teknik lingkungan, teknik geodesi, teknik geologi juga membutuhkan software ARGIS ini, di mana sangat membantu sekali dalam mengetahui wilayah-wilayah seperti wilayah rawan banjir, wilayah rawan longsor, seperti itu. Jadi sangat banyak sekali kegunaan yang ada di ARGIS ini. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.